Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ayat yang menjelaskan Tuhan itu Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa anni qarib. Wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Dalam ayat lain juga disampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Dalam ayat lain juga disebutkan dalam Fatihah, Malik Yaumiddin, Tuhan adalah raja di akhirat tertinggi. Raja di raja akhirat. Walaupun toh Allah menyampaikan Dia itu maha dekat dengan hambanya. Artinya dekat meliputi seluruh ciptaannya. Artinya dekat adalah Sami'un basir, alimun khabir. Zat yang maha mendengar, maha melihat, maha bijaksana dan maha mengetahui seluruh hambana dan ciptaannya. Tapi perlu diketahui walaupun Allah itu dekat dengan hambanya, seluruh tidak pandang bulu, walaupun itu yang patuh yang tidak patuh, tetap Allah adalah maha dekat dengan hambanya, tidak pandang bulu hamba siapapun. Perlu diketahui bahwa walaupun Allah itu maha dekat, apakah kau sudah merasakan dekatnya Allah? Apakah kau sudah merasakan dekatnya Allah? Walaupun dekat tapi belum pernah ketemu, belum pernah merasakan gelombangnya atau getarannya, nurnya. Itu artinya sama juga kamu merasakan jauh dari Allah. Allah tetap dekat dengan hambanya. Hamba sendiri itu merasakan dekat atau enggak? Nah, untuk bisa merasakan dekat dengan hambanya itu ada wasilah supaya bisa dekat. Karena Tuhan itu selalu membuat sistem di dunia ini, pada ciptaannya tetap Allah itu membuat sistem. Artinya walaupun Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, dan maha melihat, Allah tetap menggunakan sistem apa? Yaitu Allah mengutus utusan. Ada malaikat, ada nurnya Allah yang ke bumi, yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para kekasihnya yang terpilih, wali mursyid. Itu Allah Ta'ala membuat sistem. Maka dari itu supaya kita ini bisa merasakan dekat kepada Allah, pada Sang Pencipta ini, kalau tidak memakai sistem pasti akan jauh. Apa sistem yang dipakai seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu memakai sistem wasilah. Pakailah wasilah
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah dan bersungguh-sungguhlah dalam menempuh wasilah itu, jalan wasilah itu, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Tadi orang yang beruntung itu orang yang selalu memakai wasilah dalam berhubungan kepada Allah. Allah Ta'ala itu menghubungi makhluk juga dengan wasilah. Maka nali basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan. Tidaklah pantas orang hamba ketika dihubungi Allah, maka Allah Ta'ala itu menghubungi seorang hamba memakai wahyu atau di belakang tabir atau dengan utusan. Nah, itu sistem yang dipakai Allah. Jadi kalau kita mengabaikan wasilah, tentu kita akan tidak kenal dengan Tuhan. Walaupun toh kamu merasa kenal tapi tidak pakai wasilah. Artinya dalam perasaanmu kenal dengan Tuhan itu dalam angan-anganmu saja. Hanya kamu berangan-angan, berandai-andai sudah kenal dengan Tuhan. Walaupun toh kamu merasa ketika berdoa itu diijabah, belum pasti yang yang mengijabahi itu Tuhan yang Maha Kuasa. Karena iblis pun bisa mengijabah permintaan. Kalau seseorang itu tidak kenal Tuhan, terus dia itu berdoa kepada Tuhan dalam posisi yang tidak kenal, itu bisa juga dan pasti malah yang ijabah ya tidak Tuhan. Kalau suratmu tidak sampai kepada yang kau tuju, kok ada balasan, otomatis yang membalas itu ya tidak yang kau tuju, itu yang membalas ada orang lain. Nah, kalau doamu tidak sampai kepada Tuhan, kok ada ijabah, itu yang mengijabah itu selain Tuhan, yaitu tidak lain ya iblis. Iblis pun bisa mengijabah. Nah, doa-doa, berhati-hatilah dalam kita mengenal Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan hanya satu jalannya, yaitu mursyid di zaman sekarang adalah wali yang mursyida. Nurnya Allah yang menempati pada seorang wali yang dipilih Allah, ulama waris yang menjadi pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri itu sudah bersabda untuk kita harus berpegang teguh kepada ulama waris yang menjadi penggantinya, yang menjadi pengganti Nabi. Itu ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Sebagai umat akhir zaman, berhati-hatilah dalam kau beragama. Apakah dalam kau beragama itu sudah sungguh-sungguh agamamu sudah mengantarkanmu untuk mengenalkan Tuhan atau tidak? Kalau kamu hanya merasa saja, meyakini saja dalam kamu beribadah, tidak secara hakul yakin, pasti itu tertolak. Sudah sering saya sampaikan, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa adalah hak adanya. Cara kamu mengenali harus dengan secara hak, ilmiah dan amaliyah, secara logis dan bisa dibuktikan.
akhirat pun hak adanya, maka harus kamu buktikan secara hak tentang akhirat sekarang, tidak nanti kalau nunggu sudah mati. Ini adalah tentang urian-urian tasawuf ilmiah dan amaliyah dalam bimbingan Thariqah Nasabil Khalidah Al-Mahdiyah Nusantara, dalam bimbingan guru besar kami Mr. TM. Semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridha kama matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.